Baik, kegiatan pembelajaran pada hari ini, ini kita tahap pertama untuk pelajaran CNC, ya. Karena sebelumnya daring, sekarang kita luring, dengannya kita tetap muka langsung. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, pada sore ini, ketua kelas silakan memimpin doa. Absen ya. Jadi pertama ini Afdal Sikri, ketua kelas ya. Pardi, Astaf Abdi Purana, Deden Suharyono, Imam Sirot Gufron, Ihlas Ramdhani Diva Patra, hadir, banyak sekali namanya. Wati Aditya, Rizky Wijaya, Muhammad Fauzi, bisa lepas Muhammad Fauzi. Oh, yang merah. Tidak usah pakai topik merah. Faisal Berlian Sadi. Lalu Wandi Arikan tadi. Juliansa, Agus Budiman, Danu Anjasmara, Danu ya, Arya Fahrizan. Sebelumnya pada saat online ada materi yang disampaikan oleh gurunya enggak tentang CNC? Belum ada. Ada tentang apa? Ada. Lupa ya? Nah, karena sebelumnya kita daring, mungkin kita daring ya, artinya daring itu online, belum maksimal penyampaian materinya. Makanya pada pertemuan kali ini nanti saya akan mencoba menjelaskan ya terlebih dahulu nanti di sini, karena kalian belum sama sekali memegang mesin, otomatis nanti tak kenal maka tak sayang ya. Artinya nanti di sini kalian harus mengenal mesin kita terlebih dahulu. Ini salah satu mesin CNC turning yang akan kita pakai nanti mungkin sekitar 3-4 pertemuan ke depan ya. Nanti di sini mulai pertemuan pertama saya akan mencoba membimbing kalian sampai kalian bisa membuat program dan menguji program itu ke dalam mesin nanti. Ya, nanti supaya kelas 3 nanti kalian sudah bisa buat program, sudah bisa melakukan simulasi program. Di kelas 3 tinggal buat produk ya. Buat produk. Karena tahun depan kita akan menggunakan model pembelajaran TEFA, Teaching Factory. Teaching Factory itu artinya nanti harus ada produk yang kalian hasilkan. Nanti mulai merancang, kemudian nanti ada gambar sketsanya, merancang sendiri, kemudian nanti buat program sendiri, ada produknya. Apapun produknya itu adalah hasil karya kalian. Nanti produk itu nanti bisa kalian jual seperti itu. Nanti jualnya bisa dijual oleh sekolah, bisa dijual secara mandiri. Artinya nanti kalian harus ada produk yang kalian hasilkan. Ya. Berarti untuk pertemuan sebelumnya, karena ini pertemuan pertama untuk belajar tatap muka, ini belum ada kesulitan untuk materi. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran ya tentang mesin CNC.
Nah, teknik pemesinan CNC itu sebenarnya dibagi menjadi dua, ya. Ada mesin CNC bubut dan mesin CNC press. Kalau di konvensional kalian bisa lihat ke sana itu bubut sama press gitu ya. Nah, itu kita punya mesin CNC press itu. Akan tetapi kontrolnya lagi error jadi tidak bisa dipakai. Jadi untuk fokus CNC kita fokus kepada mesin CNC turning atau bubut dulu. Mesinnya ada di sini. Mesinnya masih baru, lebih kurang baru 2 tahun ya. Nah, ini hasil oleh-oleh kita ketika LKS nasional. Kakak kalian tahun kemarin ada yang bisa tembus sampai LKS nasional ya. Nah, saya harap nanti kalian ke kelas 3 ada yang mewakili juga dari kelas ini yang ke LKS nasional khusus CNC turning. Nanti yang bisa ke LKS nasional nanti ada training nanti di PT CNC Indonesia, Kontrol Indonesia. Di sana juga di training lagi lebih kurang 2 minggu kalau nggak salah. Nanti berangkat sama guru pendamping. Nah, itu sedikit gambaran motivasi. Karena rata-rata sekarang industri gitu ya, bagi yang ingin bekerja di industri sekarang rata-rata menggunakan mesin CNC. Mungkin konvensional sudah agak ditinggalkan gitu ya. Karena mesin konvensional ini kalau kita misalnya bubut satu, berarti prosesnya kita ulang dari awal bubut. Artinya kalau kita mengejar produksi massal, kalau kita buat engsel aja, kita buat engsel banyak gitu ya. Ini kan berarti kan harus kita buat berulang-ulang gitu ya. Harus kita tunggu mesinnya. Nah, sementara kalau kita menggunakan mesin CNC, kita buat programnya satu. Nanti tinggal setting benda kerjanya, enter. Mau ditinggal ngopi aja, benda kerja langsung jadi. Setting benda kerja kedua, tinggal kopi langsung jadi. Itu tidak perlu kita harus berdiri terus di depan mesin. Itu keunggulannya. Yang jelas pentingnya kita harus bisa membuat programnya, itu yang penting. Ya, saya rasa di sini kalau kemarin cuma belajar lewat online masih agak kesulitan untuk membuat program, gitu ya. Ya, betul? Ya. Nah, di sini nanti sudah saya jelaskan sebelumnya, tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa untuk penemuan pertama ini kalian bisa menentukan bagian-bagian mekanik dan kontrol mesin bubut CNC. Jadi mana sih di mesin bubut itu mana bagian mekaniknya, mana bagian kontrolnya. Kemudian yang kedua, nah, kalian bisa menggunakan kontrol yang utama mesin bubut CNC dengan menggunakan mesin CNC. Nanti kalian bisa menggunakan mesin itu. Di situ ada kontrolnya, ada PPU namanya ya. Ada kontrol unit, ada mesin kontrol unit. Nanti kalian harus bisa pakai di situ. Nah, di sini saya akan tampilkan. Jelas ya? Nah, untuk pertama di sini kita akan mengenali bagian-bagian mesin bubut CNC terlebih dahulu, ya.
Nah, lebih kurang untuk mesin bubut CNC turning itu bagiannya lebih kurang seperti ini, ya. Nah, di sini ada headstock, ya, headstock. Nanti apa itu headstock nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Nomor 2 bed itu ini ya, bed itu tempat larinya tool post, ya. Nomor 3 itu cak atau biasa kalau kalian dulu di bubut konvensional itu ragung gitu ya, cak rahang 3, cak rahang 4 itu ragung. Kemudian nomor 4 itu tailstock. Apa itu tailstock? Di bubut konvensional juga pernah disebutkan tailstock. Kalau yang dimaju mundurkan itu apa namanya? Yang di belakangnya itu, ini kan eretannya. Kalau yang dimajukan itu tempat taruh center bore itu apa? Bahasa kitanya apa? Bahasa Indonesianya apa? Tailstock itu kepala lepas. Ya. Ini kepala lepas. Kalau di mesin karena kalian pernah masuk bubut konvensional nggak sebelumnya? Mesin bubut biasa itu pernah praktek nggak? Pernah. Hah? Sekali ya? Iya. Nah, agak susah mungkin ya. Nanti kita jelaskan di sini. Tailstock kepala lepas. Ini ada cak, ini ada kepala lepas. Ini bisa dimaju mundurkan. Itu untuk membuat kalau mengebor panjang berarti menggunakan, kalau kita membubut panjang berarti menggunakan cak sama tailstock. Ini tailstock wheel sama bagian tailstock. Kemudian 6 foot switch pedal. Ini nanti kalau di tempat kita itu ada, karena kita caknya itu cak hidrolik, jadi bukan cak yang kita kencangkan lagi pakai kunci itu ya, cak hidrolik, jadi tinggal pencet buka tutup ya. Cak hidrolik kita pakai, nanti ada di bawah tuh. Belakang tool turret artinya tempat kita menaruh tool. Kalau di mesin kita itu ada 6 tool, 6 turret, ada 6 tool. Jadi nanti dari 6 tool itu ada macam-macam tool, ada untuk membuat alur, ada untuk membubut rata, ada untuk membuat ulir, ya. Ada untuk memotong benda kerja, ada 8, nanti bisa disetting semuanya. Ada untuk pengeboran macam-macam, ya. Nah, di sini headstock atau kepala tetap. Nah, apa itu headstock atau kepala tetap? Bagian ini tidak jauh berbeda dengan mesin bubut konvensional. Tapi dibilang bubut konvensional, kalian juga baru masuk sekali ya bubut konvensional ya. Iya. Pada bagian ini terdapat motor penggerak yang berfungsi untuk memutar silinder utama dan susunan roda gigi. Susunan roda gigi ini berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran mesin. Nah, kalau di mesin bubut konvensional, putaran mesinnya masih kita ubah secara manual, ya. Di stoknya di sini, ini untuk mengatur kecepatan putaran mesin. Sementara nanti kalau di mesin CNC, ya, itu putaran mesinnya tinggal kita enter aja. Misal mau taruh 500 kecepatan, 500 enter, 500 enter, 200 enter. Jadi tidak perlu geser-geser secara manual. Nanti tinggal dicantumkan di program nanti. S-nya berapa, putar mesin langsung jalan. Ya, itu enaknya. Nah, meja mesin bubut CNC bed, ya, CNC bed. CNC lagi itu mesin bubut. Ya. Meja mesin ini digunakan sebagai landasan atau lintasan untuk alat potong yang dipasang pada turret. Umumnya dibuat dari bahan yang dikeraskan agar tidak mudah terkikis pada saat terkena gesekan. Nah, kalau sudah, ini ada 5 kelompok, ya. Nah, ini kelompoknya sesuai dengan tempat duduk saja. Taruh 3 tadi ya, 3. Ini dulu tugasnya nggak sulit kok. Kalau kalian tadi apa yang kita tampilkan di gambar nanti bisa. Ini saya jelaskan nanti tugasnya. Nah, ini namanya LKPD, ya, LKPD.
LKPD, lembar kerja peserta didik atau LKS, lembar kerja siswa. Nanti saya jelaskan, pegang dulu per kelompok. Nah, di situ ada LKPD yang sudah saya bagikan LKPD-nya. Ini judulnya. Jadi langsung ke prosedur kerja saja. Perhatikan prosedur kerja di situ. Nanti per kelompok masing-masing 4 sampai 5 orang dan kerjakan seperti berikut. Ini saya buat 3 saja, ya. Lalu 4 atau 5 orang terlalu banyak. Kerjakan tugas pengamatan pada mesin bubut CNC dan laporkan hasilnya melalui lembar kerja ini pada guru. Nah, pahami instruksi kerja sebagai rekan badan diskusi, lakukan diskusi dengan cara berdiskusi dalam kelompok. Ada pertanyaan untuk prosedur kerja ini? Tidak ada? Nah, ini adalah gambar yang saya tampilkan tadi, ya. Dan tadi di LKPD-nya juga sudah ada gambarnya. Nah, tugas kalian adalah di sini. Nah, sini apa artinya? Lakukan pengamatan pada mesin bubut CNC yang ada di sekolahmu. Kemudian dokumentasikan hasil pengamatan dalam bentuk foto bagian-bagian mesin bubut CNC yang telah diamati tersebut. Ini maksudnya, makanya saya tanyakan tadi, punya HP nggak semua? Ya Pak, bisa buat foto? Bisa Pak. Ya, sinilah fungsi HP kalian. Nah, di sini ya masing-masing kelompok sudah punya HP kan. Nah, di situ di gambar kerja itu kalian sudah ada bagian-bagian mesin CNC ya. Nah, gambar ini kan gambar ini tidak sesuai dengan mesin gambar kita, tetapi bagian-bagiannya itu sama. Nah, sini tugasnya adalah berkelompok analisis dari bagian mesin bubut CNC yang kalian amati. Kelompokkan mana bagian yang masih normal dan bagian yang sudah tidak berfungsi dengan pengamatan. Kalau dilihatnya kira-kira masih bagus, ini belum kita coba, kita amati dulu ya. Masih bagus, berarti nanti baik. Ya. Kemudian apa solusi yang harus dilakukan? Nah, apa solusi yang akan harus dilakukan agar bagian yang tidak berfungsi itu baik dapat normal kembali? Tapi kalau kondisinya bagus semua, tidak ada yang harus diperbaiki, gitu ya. Nah, tugasnya adalah kalian amati mesin yang ada di sana. Nanti ya, nanti setiap kelompok itu saya beri waktu buat foto bagian ini. Kira-kira berapa waktu satu kelompok? Berapa waktunya? 5 menit cukup? Cukup 5 menit cukup ya? Nah, udah banyak kok. Berarti ada 8 ya. Ada 8, ada 2 bagian yang tidak ada. 6 berarti. Masa 5 menit, 6 menit tidak bisa, 5 menit tidak bisa foto gitu ya. Di cross up bagian-bagiannya ya, jangan difoto dari jauh, di cross up. Nah, di cross up ini Pak bagian ini Pak bagian ini ya. Nah, di sini ada lembar pengamatannya. Di sini ditulis nanti nomor 1 apa? Misalnya di sana apa? Stop, ya. Nah, kondisinya baik atau rusak? Kondisinya kalau baik, balik kita aja. Baik, kalau rusak, rusak. Ya. Terangkan solusi perbaikan. Nanti kalau rusak, baru ada caranya. Solusinya perbaikan kira-kira bagaimana? Tidak harus betul. Maksudnya kalau kalian lihat di sana cekamnya rusak atau berkarat, rusak. Bagaimana Pak? Kira-kira solusi perbaikannya kalau cekamnya berkarat? Kira-kira bagaimana? Kalau sesuatu yang berkarat diperbaikinya kira-kira bagaimana? Semprot WD. Nah, disemprot dengan WD atau dibersihkan, itu bisa jadi solusi. Ya, kalian kan kemarin kalau di tempat praktik harus ya mana
Urutkan dari nomornya. Urutkan dari nomornya. Di situ. Ya, di situ ya. Ada gambar. Nah, itu nanti ditulis di kolom bawahnya itu. Nanti ada temannya yang punya ini ya. Satu apa? Tulis dulu di sini nomor satu apa? Baik, apa? Foto dulu. Jangan foto dulu, nanti kalian bingung carinya di mana. Ini stop. Berdua apa di sini? Gimana bisa tahu konsepnya bagus apa enggak? Satu orang tulis, satu orang amati, satu orang foto.
Silakan duduk ya. Duduk saja. Nanti tinggal di desa saja ya. Gambar-gambarnya ya. Kita sini jangan sampai tutup anunya. Gambarnya. Anu dulu apa namanya? Ini makan. Ya, perkenalkan diri dulu. Ya, belajar berbicara. Ya. Amin. Sangat dari kelompok satu. Ya, kelompok. Abdul Fikri. Terus, Saya ke Bidrana. Jangan apa-apa belajar berbicara. Kali ini saya akan mempresentasikan Kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kelompok satu tentang bagian-bagian mesin situr nih. mesin sensor ini. Gambar ini Ya, gambar pertama. pertama Yang lain memperhatikan. Siapa tahu salah. desktop Stop. Stop mana ya, stop? Ini katanya head stop. Ya, stop. Kondisi masih baik. Tidak perlu ada perbaiki. Ya, ambil. Betul. Gak apa-apa, penting yang tahu yang ambil dari apa. Itu apa itu? Bed, betul. Masih baik. Ya. Selanjutnya. masih baik dan Ya. kondisinya masih baik dan tidak ada yang perlu diperbaiki. Bagaimana cara mengetahuinya masih baik atau enggak tadi foot switch-nya itu? Karena dengan cara diinjak Ya. coba Contohnya di mana tadi? Rekam ya, jak ya. Ya. Ketika ditutup, jaknya bisa berfungsi membuka tutup. Ya, artinya masih bagus. Yang lain belum coba tadi ya? Ya. Takut Pak. CNC control panel. Ya, sisi kontrol panel. Betul. Yang atas namanya apa? CPU. Yang bawah namanya NTB. Ya, betul. Kita semua gambarnya ya. Ini coba. Kita tuh. Mana? Ya, turret. Betul. Itu turret. Itu namanya turret. Kalau kalian perhatikan, kalau ada yang up dari samping tadi, berarti di situ ada turret. Itu ada 6 tool, ya. Nah, itu namanya turret. Ada macam-macam di sana. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan macam-macam turret. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan. Mungkin ada pertanyaan dulu dari kelompok 1 untuk kelompok 1. Atau ada yang merasa kira salah? Tidak ada. Head stop, coba balik ke head stop. Mana tadi katanya stop? Ya. Ya head stop. Yang mana ya stop, coba ditunjuk di situ. Mungkin kurang jelas mungkin dari gambar. Langsung menunjukkan. Head stop. Ini Pak. Ya itu head stop. Betul itu head stop. Karena dia dibungkus sama sama plat ya. Head stop betul itu. Karena di situ berisi gearbox. Apa katanya head stop tadi? Berisi gearbox kan? Gearbox utama dengan plat. Betul di situ ada gearbox. Ada pengaturan kemasan. Betul di dalam situ ada head stop. Ada? Ada yang perlu
kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang CNC turning. Ya. Bagian pertama salah dipotong sama teman saya. Salah dipoto sama teman saya. Ini harusnya apa? Kalian mau foto apa? Di samping kanannya. Maksudnya apa ini tadi? Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Mari PLN dulu, Pak. Headstock. Oh, headstock maksudnya. Betul apa salah? Ini apa ini? Turning. Ada? Ini adalah kalau di sana di mesin ini adalah AC-nya. Asi. Ya, ini adalah AC. Asi gitu. Ini AC. Kalau headstocknya bagian sebelah sini, ya. Ini AC. Tadi perhatikan headstock itu isinya gearbox, tempat pengatur kecepatan gearboxnya berada di dalam sini. Gearboxnya itu pasti di belakang cak itu ya, di belakang cak itu. Nah, di situlah tempatnya headstock. Ya, lanjut. Gak apa-apa, itu belajar gitu. Yang kedua bed, Ya, kedua bed. kondisi baik. Baik. Yang ketiga cak, kondisi baik. Ya, bagus. Yang keempat turret, Ya, syarat. kondisi baik. Baik. Kelima foot Pedal. pedal, Pedal. kondisi baik. Switch or pedal. Switch pedal. pedal. Ya. Yang ke terakhir keenam Betul betul. control panel. Betul betul kayu. Tadi sudah yang lain betul, tinggal tadi yang headstock saja ya. Nah, headstock harus dibenahi, nanti headstock sudah dijelaskan sama kelompok 1 yang lain tadi. Tapi kalian yang ada tambahan tadi fotonya itu adalah foto hasil. Gitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas sebelum kita hari kegiatan pada sore ini ya. Nah, dari diskusi kalian tadi bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa bagian penting dari mesin CNC turning, ya. Ada bagian mekanik dan ada bagian kontrol. Dari 6 gambar yang kalian foto tadi, yang kalian amati tadi itu, bagian mekanik itu apa? Satu apa? Bagian mekaniknya tadi itu apa? Bagian mekanik. Kemudian bagian mekanik. 3 brake. 4 switch. Kemudian turret. 5 ya. Nah, kemudian untuk yang kontrolnya yaitu CNC control panel tadi ada PPU sama LCP. Itu adalah bagian kontrolnya. Jadi ada dibagi 2 bagian, jadi ada bagian mekanik sama bagian kontrol. Dari ke-6 itu ada 5 bagian mekanik dan 1 bagian kontrol. Ya. Nah, dari presentasi kalian itu sudah 90% betul ya. Mungkin apa yang kalian maksud tadi dari kelompok 5 maksudnya kontrol headstock, apa yang foto AC ya, tapi tidak apa-apa, namanya juga pembelajaran. Karena dari tidak tahu akhirnya sekarang kita menjadi tahu. Dari kesalahan itu pun jadi tahu. Kalian pasti yang kelompok yang betul tadi nggak tahu kalau yang di foto itu AC. Dari kesalahan itu kita tahu, oh ternyata yang di foto tadi AC, tambahan bagian AC ya. Nah, pada minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya ya, karena kita sudah mengetahui bagian-bagian mekanik dan kontrol mesin CNC, kemudian ke selanjutnya nanti kita mempelajari tentang pemrograman ya. Bagaimana cara membuat program ya, dari awal program, inti program, akhir program. Nanti kita coba buat program sederhana dulu ya.
Nanti apa itu G-code? Apa nanti apa namanya M-code? G-code JKOD itu untuk apa? M-code itu apa? Mungkin nanti di grup classroomnya ada ya. Itu nanti saya kirim ke WA-nya. Tadi ada kirim WA ke kelompok ya. Nanti saya kirim ke WA, nanti link video. Mungkin nanti bisa ditonton tapi dapat per kelompok. Jadi nanti minggu berikutnya kelompoknya tetap yang ini ya. Nanti saya biar tidak repot, nanti saya kirim nanti link videonya, silakan ditonton. Kalau misalnya tidak ada kuota nanti bisa ke sekolah pakai wifi sekolah ya. Pak. Ya. Bisa pakai wifi sekolah. Kan ada wifi sekolah di depan untuk nonton videonya. Ya. Nanti saya kasih. Minggu depan kapan lagi untuk Pak? Ini nanti. Nanti saya posting di grup. Nanti saya posting di grup WA saya ya. Di grup WA sama Pak Hadi nanti ya. Nanti saya minta wali kerja untuk memposting nanti di grup WA kapan pertemuan berikutnya. Bisa jadi minggu depan ya. Setelah pas sampai tanggal 8 kalau ya. Nanti ada informasi selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang dari jauh sudah datang di sini. Ya. Di sini kita membuktikan bahwa kita masih bisa melaksanakan pelajaran secara luring walaupun dengan jumlah siswa yang terbatas. Ya. Karena kita awali pertemuan sore ini dengan berdoa, maka kita akhiri dengan doa. Saya pimpin doa penutup kali ini ya. Sebelum kita pulang, semoga kita diberikan keselamatan dan kesehatan sampai di rumah. Dan apa yang kita pelajari pada sore hari ini dapat menjadi bekal atau ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, silakan balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.